Apakah anak-anak ADHD ini membutuhkan pengobatan secara medis? Nah, sebenarnya anak ADHD ini banyak memiliki gangguan penyerta. Orang sering menyamakan dengan autis. Autis berbeda dengan beraktif atau ADHD. Dalam perilakunya sehari-hari ditunjukkan kepada 3 kategori masalah. Yang pertama gangguan komunikasi, yang kedua penyesuaian sosial, yang ketiga adalah pola perilaku yang tidak tepat. Nah, ketika anak autis mengalami ini, anak ADHD tidak mengalami gangguan komunikasi. ADHD tidak ada bermasalah dengan komunikasi, maka ADHD tidak sama dengan autis. Memang ada beberapa gejala yang hampir sama, misalnya tidak sabaran, bisa. Nah, sekarang kita coba bahas satu persatu apa saja karakteristik gangguan penyerta pada anak ADHD. Yang pertama adalah disorganisasi. Nah, ini kalau dalam bahasa kita sederhananya disebut dengan berantakan. Jadi hasil penelitian yang pernah saya lakukan selama 2 tahun berturut-turut, yang sekarang sudah menjadi sebuah buku, bisa dicek bukunya, strategi penanganan anak ADHD. Jadi antara orang tua dengan guru melaporkan kegiatan anak di rumah yang terkait dengan disorganisasi. Misalkan kata orang tua kamarnya selalu berantakan, kemudian dia selalu kehilangan benda yang biasa dia pakai. Di mana letak sepatu, di mana singlet, di mana celana dalam, sering kehilangan benda. Kemudian ketika orang tua meminta anak ini melipat baju, malah baju yang sudah rapi jadi lebih berantakan. Nah, ini orang tua melaporkan seperti itu. Sementara untuk disorganisasi, apa yang dilaporkan oleh guru di sekolah, anak ini tidak dapat menemukan sesuatu yang dia butuhkan. Misalkan kalau dia di sekolah, anak-anak, kata guru, silahkan dikumpulkan PR-nya. PR misalkan matematika, dia sibuk mencari buku itu dalam tas, yang dicari tidak ketemu, sebenarnya ada, tapi dia tidak bisa menemukan. Kemudian ketika dia sebelum mengerjakan tugas, misalnya dia disuruh menulis, dia keluarkan pensil, dia main-mainkan pensil itu dulu, nanti dia coret-coret dulu, dihapus dulu, yang menulisnya belum juga selesai, sementara temannya yang lain sudah selesai menulis. Kemudian mejanya berantakan, jadi meja belajarnya di sekolah itu berantakan. Nah, ini yang berkaitan dengan disorganisasi. Nah, gangguan penyerta yang kedua adalah masalah sosial. Apa kata orang tua? Dia tidak memiliki teman di rumah. Ya, karena mengapa dia tidak memiliki teman? Usil tadi. Ada tadi gejala dia usil. Kemudian kalau dia berada dalam suatu kelompok teman-temannya, dia cenderung bertindak seperti seorang yang idiot. Tidak bisa membaur dengan teman-temannya. Nah, ini dia masalah sosial. Sedangkan guru di sekolah melaporkan apa yang nampak berkaitan dengan masalah sosial, anak ini suka menyendiri. Kemudian dia nampak terluka saat teman-temannya menjauhinya. Jadi nampak terluka dia. Kemudian dia kalau dia bermasalah dalam bermain karena dia tidak bisa mengikuti peraturan permainan. Jadi kalau dia antri tidak bisa antri, dia suka mencela atau menyolok pembicaraan orang lain, nah seperti itu. Ini yang berkaitan dengan masalah sosial. Ternyata laporan guru dengan laporan orang tua hampir sama. Nah, masalah yang ketiga adalah anak ADHD mengalami gangguan penyerta perilaku agresif. Apa kata orang tua? Dia selalu mengganggu saudaranya. Jadi di rumah saudaranya diganggu, adiknya atau kakaknya. Kemudian kalau di rumah dia kelihatan seperti menantang jika diminta mengerjakan sesuatu. Jadi tampak dia tidak mau mengikuti atau mematuhi aturan yang ada. Kemudian kalau kata orang tua lagi, kalau dia marah kelihatan liar dan sulit untuk mengontrol perilakunya. Nah, ini anak-anak yang mengalami perilaku agresif. Kemudian guru juga melaporkan, anak ini tidak hormat pada gurunya. Iya,
karena dia suka menentang, tidak mematuhi aturan, tidak mengerti aturan itu bahkan. Kemudian jika ada masalah, anak ini sering terlibat di dalamnya. Misalkan kalau ada perkelahian anak di kelas, anak ini pasti lakonnya di dalamnya. Nah, ini menunjukkan gangguan perilaku agresif. Kemudian gangguan penyerta berikutnya adalah anak ini suka mencari sensasi. Apa yang dilaporkan oleh orang tuanya? Kata orang tua, dia sering memergoki anaknya dengan sesuatu benda yang berbahaya. Jadi misalnya kalau dia pisau itu dilempar-lempar ke atas, diputar-putar seperti itu kan bermain sesuatu yang berbahaya. Nah, itu kata orang tua seperti itu. Misalnya kalau ada colokan listrik, dia suka masukkan, tarik lagi, masukkan lagi, tarik lagi. Seperti dia ingin mencari sensasi. Misalkan anak ini sering menekan anak-anak lain. Kemudian dia suka memancing anak lain untuk berkelahi. Nah, maka anak-anak ini sering disebut anak nakal dan bahkan banyak yang drop out dari sekolah. Nah, perilaku mencari sensasi yang lain adalah dia selalu ingin menjadi pusat perhatian. Nah, ini yang menjadi perilaku sensasi, kata gurunya. Nah, gangguan penyerta berikutnya adalah suka melamun. Nah, kita bandingkan lagi, kita cocokkan lagi. Kata orang tua, dia bisa menghabiskan waktunya berjam-jam mengerjakan sesuatu. Padahal di satu sisi dia tidak bisa diam tadi. Kemudian kalau dia mengerjakan PR, itu dimulai dengan berbagai gambar. Misalnya PR-nya mengerjakan soal matematika, dimulailah menggambar dulu 1 lembar, 2 lembar. Ketika mengerjakan gambar, dia bisa bertahan, tapi dia tidak bisa mengikuti aturan bahwa dia harus mengerjakan soal matematika misalnya. Nah, ini yang unik ketika perilaku gangguan penyerta melamun ini ditunjukkan. Misalnya, jika dia bermain game, ini gamenya kesayangan dia, kesukaannya dia melakukannya dengan setengah tiduran. Jadi seperti bau gansip, tapi dia sangat menikmati, dan itu berjam-jam dia bisa menikmati. Nah, perilaku melamun yang dilaporkan oleh guru adalah misalnya tubuhnya berada di kelas, tetapi pikirannya entah di mana. Jadi misalnya kalau dia di kelas duduk seperti ini, dia ada di kelas tapi nampak matanya menerawang, dia diam tetapi tidak berada perhatiannya di dalam kelas itu. Kemudian bahkan yang terjadi di sekolah adalah anak ADHD ini sering terjatuh dan tertidur di kelas. Jadi misalnya awalnya guru menjelaskan pelajaran, anak akan seperti ini, kemudian lama-lama begini, lama-lama tertidur. Bahkan dia bisa tertidur pulas di dalam kelas. Nah, gangguan penyerta berikutnya adalah minim koordinasi. Orang tua melaporkan anak ini selalu terlihat canggung. Jadi canggung itu apa? Perilakunya tidak tepat dan dia merasa tidak nyaman. Kita melihatnya juga seperti tidak nyaman. Kemudian jika diajarkan koordinasi gerakan padanya dengan hasil memuaskan, tapi ketika diminta memindahkan sesuatu, hasilnya sangat jauh berbeda. Misalkan kita ajarkan dia untuk berjalan di atas balok, dia ketika diajarkan dia bisa melakukan itu, tetapi ketika kita suruh sendiri dia bisa lebih parah melakukannya dan tidak bisa. Padahal tadi bisa. Kemudian sepanjang hari dia belajar bagaimana memukul bola, dipukul bola. Seperti ini, minim koordinasi, pukul. Seperti tidak lelah telinganya mendengarkan. Nah, ini anak-anak yang minim koordinasi. Lantas bagaimana laporan dari guru tentang minim koordinasi? Dia satu-satunya yang mengganggu dalam suatu permainan. Jadi ketika ada sebuah permainan dilakukan bersama teman-temannya, dia mengganggu aturan dari permainan itu, sehingga buyar permainannya. Kemudian, anak ini juga tulisannya sangat aneh. Anehnya itu tidak terbaca, kadang-kadang dia punya gaya berbahasa tulis tersendiri. Nah, jika dia bermain,
dia keluar masuk seenaknya dalam permainan tersebut. Nah, padahal misalnya ada orang main, ada aturan permainan. Anak ADHD ini dia seenak perutnya sendiri, mau keluar, mau masuk, mau ikut, mau buyar gitu, dia seenaknya sendiri. Nah, ini yang minim koordinasi. Kemudian gangguan penyerta berikutnya adalah gangguan memori. Jadi anak ADHD juga dilaporkan oleh orang tuanya. Ketika disuruh melakukan suatu tugas, dia mengerjakan yang lain. Misalkan, tolong dibersihkan kamar ya, dia bahkan mengerjakan yang lain. Ketika disuruh mengerjakan yang lain, misalkan, tolong dirapikan bukunya ya, dia kerjakan yang lain. Jadi dia sepertinya tidak bisa mengikuti apa yang sudah disampaikan orang lain, seperti ada gangguan memori. Kemudian, jika dia memesan sesuatu, misalnya kita memesankan sesuatu kepadanya, harus dituliskan apa isinya. Karena biasanya anak-anak seperti ini, karena dia gangguan memori, misalkan kita minta dia ke warung membelikan gula 1 kilo, nanti yang dibelikannya adalah permen 1 kilo. Nah, seperti itu gangguan memori. Nah, anak ini juga dilaporkan oleh orang tuanya di rumah seperti kehilangan informasi dengan sangat cepat. Jadi apa yang kita sampaikan kepada dia dan kita tanyakan kembali, dia tidak bisa mengulang dengan tepat. Seperti ada gangguan memori gitu. Nah, gangguan memori juga dilaporkan oleh orang tua di rumah. Misalkan dia sering kehilangan benda-benda yang dibutuhkannya. Kemudian dia tidak mampu mengingat di mana meletakkan sesuatu. Nah, kemudian mengerjakan PR tapi tidak diserahkan ke sekolah. Dia ada mengerjakan PR tetapi ketika sampai di sekolah PR tersebut tidak dikumpulkan. Nah, seperti inilah anak-anak yang mengalami gangguan memori, gangguan penyerta pada anak ADHD. Berikutnya adalah anak ADHD juga menunjukkan gangguan tidak konsisten. Nah, orang tua melaporkan kadang anak ini terlihat baik, kadang dia terlihat sangat jelek, moody. Nah, ini anak-anak ini. Kemudian kata orang tua, dia seperti memiliki kepribadian yang terbelah. Jadi ini yang disebut dengan skizofrenia, kalau dalam gangguan kejiwaan, tapi tidak sampai kepada skizofrenia. Nah, ini kata orang tua. Sampai orang tua ini melaporkan, saya sepertinya tidak bisa berharap terlalu banyak pada anak saya ini. Jadi karena dia mengalami ketidakkonsistenan tadi, seperti itu laporan orang tua. Kemudian guru di sekolah juga melaporkan, suatu hari dikerjakan semua tugasnya. Misalnya hari ini dia bisa mengerjakan waktu, dia mengerjakan tugas di sekolah, tapi hari besok tidak sama sekali. Nah, ini kan tidak konsisten. Kemudian guru juga melaporkan, kadang-kadang guru berpikir dia salah dalam pengobatan. Nah, ya, salah pengobatan karena ketidakkonsistenan, kok hari ini bisa baik, besok kok tidak. Hari ini patuh, besok kok tidak patuh. Nah, kemudian guru juga mengeluhkan bahwa saya tidak tahu apa yang bisa saya harapkan dari belajar anak ini sekarang dan ke depannya. Bayangkan seperti itulah yang dirasakan oleh guru dan orang tua. Kemudian anak ini seperti hidup dalam kebingungan, seperti tidak ada arah dia. Jadi apapun ya sudahlah, seperti itu. Nah, ada yang bertanya juga, apakah anak-anak ADHD ini membutuhkan pengobatan secara medis? Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa modifikasi perilaku itu kepada anak-anak ADHD atau anak-anak yang mengalami gangguan perilaku lainnya tidak harus dengan pengobatan medis atau medikamentosa namanya. Jadi kenapa ada keterbatasan dari penggunaan medis di dalam gangguan perilaku ADHD, anak mengalami ketergantungan dengan obat. Jadi ini yang para ahli-ahli dari psikologi perilaku lebih menekankan kepada terapi perilaku, modifikasi perilaku dengan menggunakan teknik-teknik modifikasi perilaku yang sudah banyak itu. Nah,
apakah ada jaminan bahwa pengobatan secara medis akan mengurangi perilaku anak ini atau ADHD-nya? Tidak ada jaminan. Makanya early intervention atau intervensi dini kepada anak-anak yang mengalami ADHD jauh lebih baik daripada pengobatan secara medis. Jadi ketika ada misalkan orang tua yang memiliki anaknya ada gejala ADHD seperti yang sudah kita bahas tadi, ada 3 tadi, tidak sabaran, kemudian tidak ada perhatian, dan banyak gerak, maka segeralah untuk mendiagnosis atau mengidentifikasi dan serahkan kepada orang-orang yang lebih berkompeten di bidangnya sehingga bisa diberikan intervensi lebih dini. Nah, pemberian intervensi ini cenderung kepada modifikasi perilaku. Perilaku-perilaku yang tidak diinginkan atau tidak diharapkan akan diubah menjadi perilaku yang diharapkan atau socially adjusted. Mungkin itu saja materi kita yang terkait dengan ADHD hari ini. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya dan kita tunggu komen-komen berikutnya tentang ADHD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.